Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Ivan Alfian Purnomo di channel Alfian_10. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Office Suite, yang dimana nanti kita akan belajar dari mulai pengenalan fitur-fiturnya apa aja, sedikit juga penjelasan dalam fitur-fiturnya. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Nah, baik. Nah, di sini merupakan tampilan utama Microsoft Office Suite. Nah, di sini kita di menu Home. Nah, nanti kita bisa langsung pilih yang blank dokumen. Nah, oke. Nah, ini merupakan tampilan utama kita dari Microsoft Office Suite. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Office 2019. Nah, ini tidak akan jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Versi 2016, 2013, 2010 itu tidak akan jauh berbeda. Nah, Office Suite sendiri ini merupakan software yang cukup terkenal, yang cukup banyak digunakan. Ini merupakan software papan atas yang ditujukan untuk urusan pembuatan dan pengetikan naskah maupun laporan. Nah, di sini di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa aja fitur-fitur yang ada di Microsoft Office Suite sendiri. Nah, oke. Dari mulai menu bar, ribbon-nya, nah nanti saya akan sedikit menjelaskan mengenai itunya, yang fitur-fiturnya. Nah, oke, baik. Nah, di sini pertama di pojok paling kiri atas ini yang ada undo, redo, sama save. Nah, ini biasanya dinamakan quick access atau akses cepat. Di sini juga bisa menambahkan custom mau apa yang ditambahkan untuk akses cepat di sini. Nah, oke. Terus di bawahnya ini ada file, home, insert, draw, design, layout. Nah, ini ke bawah jajaran ini dinamakan menu bar, tab menu home, tab menu insert. Ini ada beberapa beda-beda fungsinya. Nah, terus di bawahnya isinya ini dinamakan ribbon. Isi dari home ini dinamakan ribbon. Nah, sama yang lain juga ada ribbonnya, ada fungsinya masing-masing. Nah, ini ribbon. Terus di bawahnya lagi ada mistar. Ini semacam pengukur ya, atau penggaris halaman untuk biar ketahuan nih ukuran kertasnya, jaraknya. Oke, ini dinamakan mistar atau ruler. Biasanya di paling atas dan di samping kiri itu ruler. Oke, terus di tengah sini, bagian area sini tengah, ini dinamakan area dokumen atau proyekan kita nanti di sini tengah, area kita untuk membuat suatu project. Nah, di sini merupakan area dokumennya. Nah, terus di menu home. Di menu home ini ada beberapa fitur yang berbeda. Yang dimulai dari clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Ini bermacam-macam fungsinya, berbeda-beda. Nah, di sini pertama ada di clipboard. Clipboard ini ikonnya ada copy, cut, paste, format painter.
Ini tidak asing lagi nih. Di sini tidak asing lagi antara copy, paste, cut. Ini fiturnya di sini. Terus di sampingnya lagi ada grup tab font yang ada di menu home. Di menu font ini bisa mengatur huruf yang digunakan seperti jenisnya, terus ukuran hurufnya, warna hurufnya. Nah, di sini di menu font. Terus di sampingnya lagi ada paragraf. Paragraf di sini yang sudah terlihat dari mulai sini, biasanya alegen left ini untuk rata kiri, rata tengah, rata kanan, paragraf. Untuk mengatur halaman di sini bisa penomoran otomatis. Nah, ini di menu paragraf. Terus di sampingnya lagi ada menu style. Style ini yang sudah disediakan atau template yang sudah tersedia dari Microsoft-nya untuk style ini. Terus di paling ujung ini ada menu editing. Editing ini biasanya digunakan untuk biasanya ada isinya ada fill, replace, atau select. Ini untuk mencari kata yang akan kita cari atau mengganti kata yang akan kita cari. Oke, kita coba ya. Kita coba ketik belajar literasi digital. Oke, nah ini kita udah coba ketik di apa namanya di area dokumennya. Nah, nanti kita coba fungsi yang pertama dari clipboard, copy paste. Copy. Nah, nanti di sini kita juga akan belajar bagaimana cara cepat menggunakan Microsoft Office Word dengan menghafal si shortcut yang ada di Microsoft Office Word. Contohnya copy itu menggunakan CTRL plus C. Nah, itu harus dihafal terlebih dahulu biar cepat dalam penggunaan Microsoft Office Word-nya, biar gak bolak-balik ke sini. Oke, di sini langsung aktif copy-nya. Tinggal kita copy ke arah mana, contohnya di bawahnya, kita tinggal paste. Oke, nah itu cara cepatnya tinggal CTRL-C sama CTRL-P. Itu sudah populer yang sering kita gunakan. Oke, terus di sampingnya udah dari menu keyboard ke menu font. Ke menu font ini isinya untuk style huruf biasanya. Nah, di sini juga langsung tersedia nih, langsung muncul auto biasanya. Atau dari sini di atas. Nah, di menu font ini coba kita perdekat. Nah, sini ini yang sebelah atas ini untuk mengganti si jenis hurufnya. Kita bisa klik bagian panah ke bawah, nanti akan muncul menunya. Kita bisa langsung pilih style mana yang akan kita gunakan, style huruf mana yang akan kita gunakan. Contohnya Times New Roman. Oke. Nah, nanti di sini langsung berubah. Ini untuk cara mengganti huruf ya. Oke, nah terus di sampingnya ini adalah font size-nya atau ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya sama, kita bisa langsung klik bagian tanda panah ke bawah. Kita langsung pilih ukuran berapa yang akan kita gunakan. Oke, nah itu. Terus di bawahnya ini ada B atau ikonnya yang huruf B. Ini adalah bold untuk si jenis hurufnya menjadi tebal. Nanti akan tebal. Ketebalan huruf bisa menggunakan huruf B. Nah, contohnya seperti ini. Nah, berbeda ya. Itu untuk bold. Terus di sampingnya ada icon huruf I atau italic. Nah, di sini bisa mengubah si jenis hurufnya menjadi miring. Italic. Oke. Terus di sampingnya lagi ada huruf U atau underline. Nah, nanti si huruf atau kata-kata yang sudah kita tulis atau yang akan kita tulis, ketika ini diaktifkan, ini akan menjadi di bawahnya itu ada garisnya, ada underline-nya. Nah, oke. Terus di sampingnya lagi ada strike through. Nah, ini untuk menyeret si kata-katanya.
Oke, terus di sampingnya lagi ada untuk subtraction, untuk pangkat. Ini lumayan komplit. Terus untuk mewarnai si ininya, si kata-kata ininya bisa dengan cara, oke, di sini masih ada di menu font, kayak adanya di font color di sini sebelah sini. Nah, nanti kita tinggal rubah aja nih mana yang akan kita eh, warna apa yang akan kita gunakan. Sama untuk caranya tinggal klik tanda bawah ke bawah, kita langsung pilih warna yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus untuk mewarnai si background hurufnya atau kata-kata ininya sama masih ada di menu font. Kalian tinggal ke bagian ini nih, sampingnya font color ada di text highlight color. Nah, sini di pinggirnya misalnya langsung kita pilih mau warna apa backgroundnya. Oke, itu untuk menu font. Nanti untuk lebih jelasnya di projectnya. Nanti untuk lebih jelasnya fitur-fitur yang ada di Word ini sambil mengerjakan project. Soalnya biar langsung dipraktekkan. Oke. Terus di paragraf. Kita ke paragraf. Nah, paragraf di sini kita mulai dari ini nih, rata kiri atau elegant text. Elegant text ini merupakan format paragraf yang berusaha ada rata kanan, rata kiri, center, dan rata kanan kiri. Oke, contohnya ini kita sedang menggunakan rata kiri ini, yang akhirnya rata kiri. Kalau bagaimana nih caranya untuk di tengah si kata-katanya, tinggal kita menggunakan rata tengah, center. Nah, ini rata kanan. Nah, itu mungkin untuk pengaturan sebuah paragraf atau elegant text. Nah, terus di atasnya ini ada bullets atau apa namanya, penggunaan icon atau yang secara berurutan. Contohnya kita akan menamai apa subbab ya. Contohnya pakai ini nih, icon checklist. Nah, ini bisa otomatis ketika kita enter ke bawah ini akan mengikuti si ikonnya. Itu fungsi dari bullets. Kita bisa merubah si jenis-jenis bulletnya. Di sini ada beberapa pilihan. Tinggal kita rubah. Nah, itu untuk bullets. Nah, di sampingnya ini ada numbering. Ini untuk penambahan otomatis. Sama, tidak jauh berbeda dengan fungsi bullets. Nah, cuman di sini hanya berupa angka, huruf sama huruf Romawi. Ini bisa nanti kita gunakan untuk pembuatan makalah atau laporan untuk lebih untuk lebih rapihnya. Nah, itu untuk numbering. Sama di sampingnya juga multiple list. Ini campur kayak Oke. Ini untuk bab, subbab, ini untuk campurnya. Oke. Nah, itu untuk di bagian paragraf. Itu untuk di bagian paragraf. Terus kita ke style. Style ini biasanya template yang sering yang udah disediakan di Microsoft Office-nya, yang udah disediakan di Microsoft Office sendiri. Ada beberapa macam template, bisa dilihat juga untuk heading 1, heading 2. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti ketika kita mengerjakan sebuah project. Oke, itu untuk style. Terus untuk di menu ini editing, ini isinya ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fill, ada flash sama select. Fill ini untuk mencari kata atau kalimat agar cepat ditemukan. Contohnya nih ada sebuah di sini udah ada sebuah cerita atau sebuah project yang kita ketik ini udah banyak. Contohnya kita akan mencari kata literasi. Kita tinggal ke fill aja, tinggal tulis katanya literasi. Nah, nanti ditujukan. Biasanya navigasinya muncul di bagian kiri. Nah, di sini terlihat kata literasi ada 2 ya. Itu untuk fill.
Untuk replace sendiri sama halnya dengan eh, fungsi fin, cuman itu bisa langsung mengganti si namanya. Oke, baik. Itu untuk tab menu home atau menu bar home. Nah, terus kita coba ke menu bar insert. Insert. Nah, di sampingnya home ya, sini menu bar insert. Nah, di menu bar insert sendiri ada beberapa fungsi atau icons dari mulai page, tabel, illustration, adds in. Nah, banyak di sini bisa dilihat. Ada mulai dari numbering, tabel, picture, surface, oke. Nah, pertama dari sini terlebih dahulu, paling kiri. Nah, oke. Di menu bar insert ini, pertama ada cover page. Coba kita lihat. Nah, di sini juga ada beberapa template. Template yang sudah disediakan untuk cover, untuk bagian depan. Oke. Oke, langsung kita ke tabel. Di sini ada menu tabel. Ini untuk membuat sebuah tabel. Membuat sebuah tabel di dalam dokumen. Kita langsung contohkan. Oke. Oke. Nah, di menu tabel ini kita bisa langsung klik tanda panah ke bawahnya. Nah, di sini juga udah langsung disediain ada beberapa kotak. Nah, satu baris, dua kolom. Satu baris, tiga kolom. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Kita bisa sesuaikan tabel yang akan kita gunakan. Oke. Di sini juga bisa random berapa kolom yang akan kita buat dan berapa baris yang akan kita buat. Nanti tinggal kita isi dan oke. Nanti langsung di sini ada tabelnya dan langsung diarahin ke menu desain untuk si tabelnya. Oke, itu sekilas mengenai tabel. Nanti lebih jelasnya di project. Nah, oke. Terus di sampingnya lagi ada menu atau icon picture. Nah, di sini kita bisa memasukkan sebuah gambar ke sebuah project yang kita gunakan, yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita buat di menu picture ini. Kita coba. Nah, di sini ada dua pilihan. Bisa mengambil dari online atau dari PC. Kita pilih yang PC, this device. Nah, nanti kita tinggal pilih gambar mana yang akan kita tampilkan. Oke. Nah, ini seperti ini untuk penambahan sebuah gambar. Nah, oke. Nah, biasanya kita langsung diarahkan ke menu format untuk gambar ini. Nanti bisa diatur-atur untuk bordernya, untuk efeknya, untuk warp text-nya, gitu. Untuk penambah gambar. Terus di sampingnya lagi ada shapes ini. Nah, biasanya ini berupa icon-icon yang bawaan dari si Microsoft-nya. Ada penambah garis, tanda panah, kotak, oval atau bulat, rectangle, segitiga. Nah, ini udah ada beberapa shapes yang bisa kita gunakan. Contohnya kita mau menambahkan garis untuk pop surat. Nanti kita tinggal pilih aja yang lain, terus kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, biasanya langsung sama, yang lain juga sama, diarahkan ke menu format. Nah, itu untuk garis. Bisa merubah si warnanya, mau warna apa, terus si ketebalan garisnya di wax ini, mau berapa PT, berapa ukurannya. Oke.
dan efeknya bisa kita rubah juga. Nah, itu untuk penambahan shapes. Untuk penambahan shapes. Nah, di menu bar insert lalu shapes. Terus ada icon 3D model ini sama. Ada smart, ada chart. Nah, ini dari menu-menu bar insert bisa kita gunakan. Ya, nah, di menu bar insert ini ada yang namanya text box. Nah, text box ini untuk membuat atau memasukkan teks, sebuah kotak yang berisi teks dengan tulisan tertentu. Nah, ini text box, terus ada quick art dan word art. Nah, word art di sini untuk membuat art dalam bentuk huruf dengan model tertentu. Gitu. Nah, jadi biar lebih menarik kita bisa menggunakan si word art ini nih. Si word art. Nah, di sini kita bisa coba mana template yang akan kita gunakan. Nah, itu untuk word art. Terus di sini juga ada page number. Page number ini digunakan untuk mengasih si nomor halaman yang sedang kita gunakan. Oke, itu untuk menu bar insert yang sering kita gunakan. Menu bar atau icon-icon yang sering kita gunakan dalam pengerjaan sebuah project. Nah, terus kita ke menu bar draw. Draw di sini tidak ya, atau bukan tidak ya, jarang kita gunakan untuk sebuah project. Kita langsung saja ke desain. Desain juga di sini terlihat ada beberapa template yang mana yang akan kita gunakan untuk di desain ini, di menu bar desain ini. Nah, di sini juga ada page colornya, warna si kertasnya atau warna page-nya, ada bisa menambahkan watermark. Watermark ini kata di belakang teksnya untuk menamai sebuah dokumennya. Ada watermark, terus ada page border untuk border si halaman kita. Coba. Nah, seperti ini. Itu untuk page border. Ada page color juga. Sama, ini bisa kita gunakan untuk mewarnai sebuah halaman. Nah, itu untuk menu bar desain. Nah, kita masuk ke layout, ke tab menu page layout atau layout. Nah, ini page yang sering kita gunakan untuk pengaturan tata letak halaman pada Microsoft Word. Nah, di sini terlihat ribbonnya seperti ini. Nah, pertama ada page setup. Page setup ini berisi ada margin, ada orientation, ada size, ada column, ada line number, ada height and nation. Nah, di sini. Nah, margin di sini untuk mengatur halaman dokumen, orientation untuk mengatur posisi kertas, size untuk mengatur halaman, column untuk mengatur jumlah kolom teks, terus line number untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks, dan hyphenation ini biasanya untuk memisahkan suku kata tanda hubung secara otomatis. Nah, di sini untuk mengaturnya tinggal klik dulu di project sini, arahkan kursornya di project. Nah, nanti di sini aktif di setupnya, bisa dari marginnya, nah dari orientationnya, mau portrait atau landscape, terus dari size-nya yang kita gunakan mau dari ukuran berapa, ada A4 10x15. Nah, ini untuk size. Terus dari kolom yang akan kita gunakan dalam project ini mau berkolom nih, satu kolom, dua kolom, itu untuk kolom. Terus ada bricks, terus ada line number. Nah, itu untuk page setup. Nah, di page setup ini biasanya kita mengaturnya di sini di page setup. Ini ada tanda panah
miring ke bawah sebelah kanan, kita bisa klik. Nah, nanti muncul sebuah menu seperti ini. Nanti kita bisa rubah atau custom ukuran si margin kertasnya. Nah, ini biasanya awal yang pertama kita lakukan ini mengukur si kertasnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ke Fitur mau ukuran kertas berapa yang kita gunakan. Contohnya di sini adalah A4. Terus marginnya bisa kita rubah. Di sini bisa sesuai yang akan kita gunakan. Nah, itu. Dan untuk orientation-nya kita bisa menggunakan portrait atau landscape. Seperti itu. Nanti kita bisa tinggal klik OK. Itu untuk pengaturan page setup. Nah, terus di sampingnya ada paragraf. Nah, paragraf di sini ada indent untuk mengatur atas teks dan spacing ini untuk mengatur jarak antar paragraf. Nah, ini ada 8 untuk Nah, ini untuk pengaturan si spacing antar paragraf. Oke. Terus di tab reference. Nah, tab reference ini biasanya digunakan untuk memberi referensi atau rujukan yang berkaitan dengan pembukuan, pembuatan daftar isi, terus daftar gambar atau footnote dan endnote. Nanti cara pembuatan footnote ini di sini. Di sini untuk pembuatan footnote bisa membuat daftar isi otomatis. Nah, nanti bisa menggunakan di sini di menu reference. Oke, itu untuk menu bar reference. Kira saja ya. Terus kita ke menu mailing. Di mailing ini untuk membuat surat pasal dengan format tulisan yang sama, akan tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Ini untuk mail merge. Contohnya di mail merge nanti kita belajar juga cara pembuatan mail merge. Terus di sampingnya ada tab menu review. Tab menu review ini berfungsi untuk mereview naskah seperti mengecek ejaan, mengubah bahasa, translasi bahasa, atau menyematkan komentar dan sebagainya. Nah, di sini di review. Terus yang di terakhir ini ada tab menu view. Tab menu view ini digunakan untuk menampilkan mencetak dokumen pada layar atau mengatur ukuran cetakannya dan menampilkan garis bantu pada layar. Nah, di sini terlihat ada zoom, ada one page, multi page. Di sini bisa diatur. Di sini ada untuk mengatur untuk menampilkan sebuah ruler ini di sini centang terlebih dahulu rulernya. Nah, kalau udah dicentang ini nggak akan kelihatan si rulernya atau si garisnya. Kita bisa centang. Itu untuk ruler, gradient, ada navigation. Nah, ini untuk view. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Office Suite. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, nanti kita insya Allah dalam video selanjutnya kita langsung ke project. Nanti di project akan lebih detail mengenai fungsi-fungsinya dan bisa langsung dipraktikkan. Oke. Nah, mungkin itu untuk pertemuan sekarang atau untuk video pembelajaran sekarang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next video. Semoga pembelajaran kedepannya bisa mudah dipelajari dan menyenangkan bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.